Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Ya, di dalam ibadah minggu yang kudus pada hari ini, di mana hari ini adalah merupakan minggu pertama di bulan November, ya. Bulan kedua di penghujung tahun 2025, ya, 2025. Ya, maka tema setia sampai akhir kira-kiranya dapat menuntun kita untuk bersama-sama kita berefleksi atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, setia sampai akhir. Tema ini mengingatkan kita kepada karya dan anugerah Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Ya, Kristus mati menebus dosa saya dan juga saudara-saudara, dan Kristus menunjukkan kesetiaannya sampai pada akhirnya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu tema ini mengingatkan kita, mungkin bapak ibu saudara-saudari sudah pernah mendengar, ya, ataupun juga sudah menonton kisah ini. Ada yang sudah pernah menonton? Belum? Wah, sebagian dari kita ada yang sudah dan sebagian juga ada yang belum, ya. Kisah ini terjadi di akhir abad 19, awal abad 20, ya. Di negeri Sakura lahir seekor anjing tahun 1924, dan anjing itu diberi nama Hachiko oleh tuannya, seorang profesor di universitas yang ada di Jepang. Ya, profesor itu bernama Ueno. Ya, anjing ini menunjukkan kesetiaannya karena dia hidup bersama dengan tuannya, bersama dengan sang profesor. Lalu kemudian sehari, ya, setiap hari profesor pergi mengajar anjing ini dengan setia, ya, mengikuti tuannya sampai di stasiun. Lalu suatu ketika, pada saat anjing atau Hachiko ini menunggu tuannya pulang, ternyata tuannya itu tidak kunjung pulang. Karena pada saat itu tuannya meninggal dunia. Ya, terkena serangan jantung tiba-tiba pada saat mengajar, lalu kemudian dia tidak kembali ke stasiun di mana anjing kesayangan yang menanti dia, menunggu dia untuk pulang. Begitu seterusnya sampai dengan 9 tahun 9 bulan 15 hari Hachiko ini dia tetap setia menunggu tuannya, tapi tuannya tidak pernah kembali kepada di stasiun itu. Sampai akhirnya kemudian anjing ini juga mati, ya, karena kesetiaannya menunggu tuannya untuk pulang kembali dan bersama-sama dengan dia. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini menggugah hati kita. Kalau seekor anjing, seekor binatang bisa begitu setia kepada tuannya, bagaimana dengan kita sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai umat ciptaan Tuhan? Tuhan yang sudah sungguh-sungguh setia pada janjinya kepada kita. Namun ibu bapak saudara-saudari jemaat yang saya kasihi, kesetiaan yang diminta Tuhan atau kesetiaan yang dituntut Tuhan kepada kita bukan hanya sekedar kesetiaan emosional, akan tetapi kesetiaan
kita untuk sungguh-sungguh mengiring Dia, mengikuti Dia, sekalipun di dalam kesulitan, sekalipun di dalam penderitaan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Dia mau supaya kita setia, sebagaimana jemaat di Smyrna yang juga didapati setia walaupun mereka hidup di dalam penderitaan. Oleh sebab itu saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari untuk membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Ibu bapak, anak-anakku yang kekasih bisa membaca bagian itu sambil saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, namun saya hanya akan membaca bagian yang terakhir. Ya. Bagian yang terakhir di ayatnya yang ke-10, yang kalimat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ayat yang ke-10. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Bagian kalimat yang terakhir yaitu, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Smyrna adalah kota yang begitu indah, kota yang makmur, kota yang kemudian dikenal dengan budaya yang sangat tinggi. Kota Smyrna itu sekarang ini Turki, ya, ada satu daerah di bagian selatan kalau saya tidak salah Turki, itu namanya adalah daerah Izmir. Izmir itu diambil dari ejaan Arab, sebutan untuk kota Smyrna. Nah, yang menarik ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kota Smyrna ini adalah selain kota yang sangat maju, kota yang sangat indah, namun juga kita dapat menemukan di sana bahwa kota ini juga merupakan kota yang mengalami dengan keterpurukan dan sebagainya. Bagian ini dapat kita lihat bagaimana penderitaan, kesukaran yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Smyrna adalah salah satu dari ke-7 jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu yang dikatakan tidak pernah ditegur atau tidak pernah mendapat teguran. Selain Smyrna ada juga jemaat Philadelphia yang dari ke-7 jemaat yang ada. Nah, gereja atau jemaat yang ada di Smyrna, mereka itu hidup di dalam tekanan, baik itu tekanan sosial, baik itu tekanan ekonomi, ya, maupun juga di bawah tekanan politik. Bahkan juga kota Smyrna yang kemudian dikenal dengan kota religius juga mengalami kondisi yang memprihatinkan dari sisi spiritualitas. Mereka adalah jemaat yang setia walaupun mereka hidup di dalam penderitaan. Secara sosial, jemaat di Smyrna atau kota Smyrna merupakan kota yang miskin. Dan juga secara religius, Smyrna adalah kota yang dikenal sebagai pusat penyembahan berhala. Bahkan juga jemaat di Smyrna, orang-orang yang ada di Smyrna membangun kuil-kuil. Ya, ada kuil Zeus dan juga ada kuil Cybele yang terdapat di kota Smyrna. Dan secara politik, Smyrna adalah sekutu dari kekaisaran Romawi. Itu sebabnya orang-orang percaya, orang-orang
Kristen yang ada di Smyrna, jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, mereka dituntut akan kesetiaannya. Mereka harus membuktikan loyalitas mereka kepada Tuhan di balik tekanan, penderitaan, penganiayaan yang mereka alami. Penganiayaan, penderitaan yang mereka alami ini menunjukkan bagaimana keteguhan iman mereka. Apakah mereka akan didapati setia sampai akhir? Bagian firman Tuhan dari teks yang kita baca, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, secara khusus di ayat yang ke-10 bagian akhir, ini memberikan satu makna tentang iman kepada Yesus Kristus yang kemudian melibatkan kehidupan yang kekal sebagai janji Tuhan kepada jemaat, kepada orang-orang percaya yang begitu setia sampai akhir di dalam menjalani kehidupan keberimanan mereka kepada Tuhan. Apakah di balik tekanan, apakah di balik penderitaan, kesulitan hidup yang mereka alami, akankah mereka didapati setia? Dan jemaat di Smyrna membuktikan bahwa mereka benar-benar setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi peduli akan penderitaan, mereka tidak lagi peduli akan penganiayaan yang mereka alami, mereka tidak lagi peduli dengan kesulitan hidup yang mereka alami, karena mereka melihat bahwa iman di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka mampu untuk menjalani kehidupan keberimanan mereka di dalam bayang-bayang ketakutan, di dalam bayang-bayang penderitaan, di dalam bayang-bayang penganiayaan yang begitu hebat yang mereka alami. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama dari kesetiaan jemaat Tuhan yang ada di Smyrna melalui teks yang kita baca. Yang pertama, jemaat di Smyrna setia di dalam penderitaan yang mereka alami. Perhatikan baik-baik kalimat di ayat yang ke-10 bagian pertama atau bagian A. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Keadaan jemaat di Smyrna mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Bahkan ketakutan yang dialami oleh jemaat di Smyrna itu melampaui batas ketakutan pada umumnya. Kata phobos atau takut itu mengartikan bagian itu. Kalau kemudian kita kaitkan dengan di dalam bahasa Indonesia fobia, ya. Siapa sini yang pernah mengalami fobia? Ya. Pasti ada sesuatu yang membuat kita itu menjadi takut, dan ketakutan itu melebihi dari ketakutan pada wajarnya. Ya, mungkin kalau kemudian kita lagi berjalan di tengah kegelapan, lalu kemudian kita melihat hantu, sehingga kemudian kita lari terbirit-birit. Namun ketakutan yang ada di jemaat di Smyrna, yang dialami oleh jemaat di Smyrna, adalah bukan ketakutan yang demikian. Ketakutan yang mereka alami oleh karena mereka mengalami penindasan yang begitu hebat. Mereka mengalami krisis yang begitu dahsyat yang mereka alami, sampai kemudian mereka mengalami tekanan yang begitu berat, yang kemudian membuat mereka susah untuk berpikir bagaimana mereka harus mencari solusi, bagaimana mereka harus mencari jalan keluar terhadap penderitaan, terhadap kesulitan yang mereka alami. Ini adalah kondisi yang sangat
memprihatinkan. Dan yang menarik, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ungkapan jangan takut ini adalah merupakan ungkapan yang mendorong jemaat yang ada di Smyrna supaya ketakutan mereka jangan sampai terus-menerus terjadi di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak mengalami ketakutan secara terus-menerus, atau mereka jangan membiarkan ketakutan itu menggerogoti kehidupan mereka sehingga mereka tidak lagi bisa berpikir secara sehat. Mereka tidak lagi bisa mencari solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Apakah pernah kita mengalami hal yang demikian? Kalau ada mungkin satu dua. Tetapi Wahyu mengisahkan kepada kita, Rasul Yohanes mengungkapkan kepada kita bahwa inilah kondisi yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Ungkapan jangan takut di sana juga mengandung pengertian, mengandung makna bahwa Tuhan yang setia akan menyertai. Kata jangan takut itu juga menjadi jaminan bahwa Tuhan akan menyatakan kasih setianya kepada jemaat yang tidak berubah kesetiaannya. Sekalipun mereka mengalami penindasan, sekalipun mereka mengalami penganiayaan, maka pesan jangan takut ini menggambarkan panggilan untuk kemudian bagaimana kita mempercayai Tuhan, mengimani Tuhan, meyakini Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, termasuk di dalam kesulitan, termasuk di dalam penderitaan, termasuk di dalam penganiayaan yang mereka hadapi. Ini adalah merupakan ungkapan panggilan iman untuk tetap setia, untuk tetap mempercayai Tuhan apapun kondisi yang dialami, apapun situasi yang dialami. Ibu bapak, saudara-saudari, bagian ini mungkin juga mengajak kita untuk kemudian merenungkan, atau mungkin juga pertanyaan ini juga pernah kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan terus-menerus mengizinkan rasa sakit dan penderitaan kita harus alami? Maka bagian firman Tuhan mengajarkan kita karena Tuhan mau memurnikan iman kita. Tuhan mau melihat seberapa jauh kita setia kepada Tuhan, seberapa besar iman kita kepada Tuhan, seberapa besar kita menaruh harap kepada Tuhan, meyakini Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan kita, dalam penderitaan kita, pertanyaan ini sering kali kita tanya, dan bahkan pertanyaan itu tidak bisa kita jawab. Karena apa? Karena kita terlalu fokus kepada ini. Kita terlalu fokus kepada rasa sakit yang kita alami. Kita terlalu fokus kepada penderitaan yang kita alami. Maka rasa sakit, penderitaan yang kita alami ini sebagai masalah yang terbesar. Bukankah setiap hari, bukankah setiap persekutuan ibadah kita mengatakan bahwa Allah itu besar, Allah itu dahsyat? Kalau kita menyanyi, Allah dahsyat, Allah besar. Namun pada kenyataannya,
tatkala rasa sakit, tatkala penderitaan menghantui kehidupan kita, kita mulai menanyakan, kenapa Allah izinkan? Kita bertanya-tanya tentang kesetiaan Allah. Apakah Tuhan masih setia? Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudari, segala sesuatu termasuk penderitaan sedang mengajarkan kita rasa sakit, penderitaan yang kita alami mengajarkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja di dalam dan melalui setiap kita yang senantiasa mengasihi Dia, walaupun dibayang-bayangi oleh penderitaan, walaupun dibayang-bayangi oleh kesulitan hidup, oleh pergumulan masalah yang kita hadapi. Marilah kita tetap setia di dalam penderitaan kita, karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Hal yang kedua, setia sampai mati. Perhatikan baik-baik. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kata hendaklah atau ungkapan hendaklah engkau setia sampai mati, secara literal ini berarti teruslah menjadi setia sampai pada titik kematian. Teruslah menjadi setia. Kalau kita baca hendaklah engkau setia sampai mati, itu hanya sekedar himbauan, hanya sekedar ungkapan nasihat. Tetapi bagian ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah engkau setia adalah orang-orang yang dapat dipercayai, yang kepadanya dituntut pertanggungjawaban atas hidup keberimanan yang dijalani. Maka kita dituntut untuk terus-menerus setia. Kita harus sungguh-sungguh setia sampai pada akhirnya. Itu sebabnya kalau Tuhan memanggil kita, supaya kita tetap setia kepada Dia. Meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup, meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai penderitaan, kita diperhadapkan dengan berbagai penderitaan, ujian yang begitu berat yang kita alami dari hari ke hari, seolah-olah tidak pernah lalu, seolah-olah rasa sakit, penderitaan yang kita alami itu terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan, setia sampai mati itu bukanlah upaya kita. Setia sampai mati itu bukanlah kekuatan kita, kekuatan manusia, melainkan itu adalah karya Roh Kudus yang senantiasa menguatkan, yang senantiasa meneguhkan akan iman kita kepada Tuhan. Sehingga di balik penderitaan, di balik kesukaran hidup, kita akan terus menjadi setia sampai mati. Kesetiaan itu bukan karena keadaan, kesetiaan itu bukan karena situasi. Kalau kesetiaan kita tergantung pada keadaan, kalau kesetiaan kita tergantung pada situasi, maka kesetiaan kita itu akan ada batasnya. Namun kesetiaan kita itu karena karya Roh Kudus yang menguatkan kita, yang meneguhkan iman kita, sehingga kita tetap setia
Salah satu contoh, Polikarpus. Dia adalah seorang bapak gereja yang begitu setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia mengikuti Tuhan. Sebagai pendidik jemaat di Smyrna, dan bahkan dia juga adalah murid dari Rasul Yohanes. Suatu ketika Polikarpus dipertanyakan akan keteguhan imannya kepada Tuhan, dipertanyakan akan kesetiaannya di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan. Dia ditanya, maukah engkau meninggalkan Tuhanmu? Maukah engkau meninggalkan Yesus Kristus? Usiamu kan sudah tua, sebentar lagi kamu mati. Bisakah kamu mengubah sedikit komitmenmu? Kali ini aja untuk tidak setia kepada Kristus. Tak kala pada waktu itu Polikarpus ditangkap, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam satu ruangan yang kecil, lalu dia diinterogasi dan seterusnya, dan diminta dia untuk menyangkal Tuhan Yesus. Satu kalimat yang diungkapkan oleh Polikarpus, 86 tahun aku telah melayani Kristus, dan ia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku memuja Rajaku yang telah menyelamatkanku? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya Polikarpus yang mempertahankan imannya kepada Tuhan. Hari ini juga, ya bahkan di minggu-minggu sebelumnya kita sudah diingatkan akan saudara-saudari kita yang ada di negara Nigeria yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami penganiayaan. Tidak sedikit orang percaya dibunuh, tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga dibunuh. Dan bahkan kalau kemudian kita melihat, saya pernah mempresentasikan data dari Open Doors, memperlihatkan kepada kita bahwa ada begitu banyak umat Tuhan yang setia akan imannya kepada Tuhan, lalu akhirnya mereka dibunuh, mereka mengalami penganiayaan. Ini adalah merupakan wujud nyata akan panggilan iman, perintah yang disampaikan oleh Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita setialah sampai mati. Jawaban atas pertanyaan ini menunjukkan akan kesetiaan kita kepada Kristus melebihi dari kehidupan kita sendiri. Maukah kita setia sampai mati mengiring Tuhan? Kesetiaan yang lahir dari anugerah Allah tidak akan pernah melahirkan rasa takut untuk menjalani kehidupan keberimanan kita, karena kasih Allah yang begitu sempurna melenyapkan segala ketakutan kita, melenyapkan segala kebimbangan kita, bahkan penderitaan, sekalipun kita dibakar hidup-hidup seperti Polikarpus. Kalau kita diperhadapkan dengan Polikarpus seperti keadaan ini, dibakar hidup-hidup, pasti kita akan bilang, oh iya, saya bukan murid Tuhan, saya bukan murid Kristus, karena udah jelas-jelas gantungan
tiang yang berdiri untuk menggantungkan dan dibakar hidup-hidup. Bagian yang berikut adalah bagi kita yang setia, maka kita akan mendapati mahkota kehidupan. Bagian terakhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Disinilah kesetiaan umat Tuhan, kesetiaan kita. Namun upah akan mahkota itu bukan karena dalil kita, atau bukan karena jerih payah kita, bukan karena jerih lelah kita. Kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, dalam merupakan respon terhadap kesetiaan Allah. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah telah terlebih dahulu menunjukkan akan kesetiaannya, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib sebagai pengganti akan penderitaan, rasa sakit, ataupun siksaan yang seharusnya saya dan juga saudara-saudara yang mengalami. Tetapi Allah menunjukkan kasih setianya melalui pengorbanan anaknya yang kekasih, yaitu Yesus Kristus mati di salib bagi saya dan juga bagi saudara-saudara. Inilah kesetiaan yang sesungguhnya. Maka ibu bapak, saudara-saudari, mahkota ini bukan berupa benda, tetapi juga mahkota ini adalah kehidupan kekal, di mana kita didapati setia, kita didapati bersekutu bersama dengan Kristus sampai pada akhirnya. Dan inilah yang sudah dibuktikan oleh jemaat di Smyrna. Sekalipun mereka mengalami penderitaan, sekalipun mereka mengalami penganiayaan, tetapi mereka tetap setia kepada Kristus. Karena kehidupan kekal di dalam persekutuan dengan Kristus, itulah yang menjadi upah mereka. Itulah yang menjadi bagian mereka. Itulah juga yang Kristus tawarkan, tidak hanya kepada jemaat yang ada di Smyrna, tetapi juga kepada kita, orang percaya masa kini. Kepada kita diberikan mahkota kehidupan, supaya kita mengalami kemenangan, supaya kita mengalami kehidupan di dalam kekekalan, dan supaya kita juga mengalami kehidupan di dalam kesetiaan, untuk terus mengiring Dia, mengikuti Dia. Maka kesetiaan yang dituntut Tuhan bukanlah kesetiaan yang instan, bukanlah kesetiaan yang mudah, bukan kesetiaan karena situasi, bukan kesetiaan karena kondisi, melainkan kesetiaan yang bertumbuh di dalam dan melalui iman kita di dalam Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, kisah mengenai Polikarpus tidak hanya sebagai satu peristiwa sejarah, tetapi juga mengisahkan kepada kita, menceritakan kepada kita akan panggilan hidup kita untuk tetap setia di dalam kebenaran. Karena Dia adalah firman yang awal dan yang akhir itu, yang menyatakan janjinya dengan setia. Panggilan hidup untuk kita terus bersaksi, untuk kita berani bersaksi. Jangan kita menjadi orang percaya yang malu untuk bersaksi tentang Kristus. Maka marilah kita nyatakan kesaksian hidup kita
bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Orang-orang yang ada di luar sana melihat kita, melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita, dan juga panggilan kehidupan kita untuk mempertahankan, menjalani kehidupan dengan penuh integritas. Seperti kata Charles Spurgeon, dia begitu mengagumi, dia begitu mengasihi ketekunan, kesetiaan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus memanggil kita sebagai gerejanya untuk setia sampai akhir. Karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu membuktikan kasih setianya kepada kita. Kiranya Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus memampukan kita, sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.